Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih diperkenalkan untuk berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja berada. Semoga saja para sedulur semuanya mendapatkan kesehatan, baik sehat jasmaninya maupun sehat rohaninya, juga rezekinya diluaskan, urusannya pun dimudahkan, dan juga semoga senantiasa selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para sedulur semua yang telah selalu berpartisipasi, ikut mendukung channel kami. Semoga saja kebaikannya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya. Masih berhubungan dengan fenomena alam yang terjadi saat ini. Kalau sebelumnya kami mengungkap di wilayah kita sendiri, Pulau Jawa dan sekitarnya, atau di Nusantara ini. Namun saat ini kami akan mencoba mengungkap fenomena alam yang terjadi yang baru-baru saja ini terjadi, yaitu di Saudi Arabia, tepatnya di kota Jaub. Di situ terjadi fenomena alam yang sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu fenomena turunnya hujan salju. Tentunya para sedulur sekalian pun sudah mengetahuinya mungkin dari media-media massa karena sudah viral. Jadi di sana itu tepatnya di kota Al-Jaub itu di Saudi Arabia itu sebelumnya tidak pernah mengalami hujan salju. Tapi saat ini kita bisa lihat di berita-berita ternyata sudah mengalami hujan salju. Kemudian kami pun penasaran dengan melihat fenomena tersebut sesuai dengan sabdanya Rasulullah, kan ada sesuai dengan hadis berbaiatlah kamu kepada sang Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman walaupun harus berangkat di atas salju seperti itu. Itu disampaikan 14 abad yang lalu di saat daerah Saudi Arabia itu dalam keadaan yang gersang dan tandus. Nah sekarang ternyata sudah kita lihat fenomenanya. Maka dengan demikian kami ingin mencoba mengungkap apakah turunnya salju itu ada hubungannya dengan kemunculan sang pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali informasi-informasi dari makhluk gaib kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikan saja sebagai pelajaran atau gambaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Selamat menyaksikan.
Dan juga jangan lupa para sedulur yang mohon doanya supaya diberikan kelancaran dalam mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang sayang ini, tolong benteng diri saya menjatuh dan tempat ini dari cahaya yang pada berselis. Tidak tertembus dan tidak terdeteksi. Dengan jarak radius 50 meter dari tempat ini terbenteng. Apabila penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara berhaji, seluruh energi negatif terima ya sesungguhnya memang Allah. Apabila alih-alih bercampur dalam mediumisasi, secara otomatis hati meledak Allah. Tapi pikirannya tidak dapat terbaca oleh makhluk Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas diri sang yang mengerjakan ini, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang fenomena turunnya salju di Saudi Arabia, tepatnya di kota jauh. Apakah ada hubungannya dengan kemunculan Imam Mahdi? Saya minta yang asli, berapapun lapis-lapis yang tertembus dan yang sudah dihitung Allah. Tertarik laporan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Bangsa Jin. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Ya, mohon maaf, Mbah. Mbah ditarik ke sini. Apakah Mbah tadi sedang tugas? Ya, saya sedang bertugas. Tugasnya apa, Mbah? Saya bertugas di sana, Di Saudi Arabia, di Arab. Oh, ya. Nah, tugasnya Mbah itu apa? saya bertugas untuk berjaga-jaga dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan Mbah? Alhamdulillah saya sudah dimuslimkan oleh beliau. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Mbah, saya mohon Mbah bersahadat dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Ya, mohon maaf ya Mbak, saya protek dulu ya Mbak, takutnya ada penyusup. Sila. Ya, saya. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Mbak sudah hadir ke sini. Kami pengen tahu Mbak, dari media sosial itu ada kabar berita bahwa Arab Saudi itu terjadi hujan salju Mbak. Apakah fenomena itu ada hubungannya dengan kemunculannya Imam Mahdi Mbak? Silahkan Mbak, ceritakan. Ya, saya adalah salah satu penguasa di wilayah tersebut yang bertugas untuk menjaga situasi dan kondisi wilayah itu. Lalu bagaimana Mbak kondisinya sekarang Mbak? Wilayah itu Mbak? Ya, wilayah saat ini Ya. dalam keadaan yang buruk, alam yang buruk. Itu. Ya, saya hanya bertugas untuk menjaga dari hal-hal yang buruk yang terjadi. Begitu. Walaupun cuacanya buruk, keadaan alam buruk, tapi saya diperintahkan untuk menjaga agar keadaan tidak semakin buruk. Begitu. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di situ Mbak? Ya tentunya dengan keadaan yang semakin buruk itu, warga-warga yang ada di sekitar itu merasa tidak nyaman. Tapi semua itu karena ulah mereka juga yang sudah banyak melupakan terhadap Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari kalangan rakyat maupun dari kalangan pimpinannya. Gitu Mbak. Ya, makanya keadaan tersebut terjadi. Dan itu juga sebuah peringatan sekaligus sebagai tanda bagi mereka, khususnya mereka yang berada di wilayah tersebut, untuk segera memperbaiki tingkah lakunya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berdekatan dengan tanah suci, Ya. tapi daerah tersebut sudah tidak suci lagi. Tidak seperti sebelumnya.
Nah, kenapa Mbah? Kok tidak suci lagi Mbah? Karena banyak yang sudah lalai, bahkan melakukan kemaksiatan dengan berbagai macam. Padahal mereka itu dekat tanah suci ya Mbah ya. Ya, Itu tidak menjamin ya Mbah ya. tidak ada jaminan sama sekali. Walaupun dekat tanah suci gitu ya. Ya, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing. Ya. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tempat itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada keberkahan. Ya. Tapi keberkahan itu akan hilang juga jika kemaksiatan lebih banyak ketimbang kesucian. Maka oleh sebab itu Allah menurunkan peringatannya kepada warga sekitar agar mereka kembali sadar. Tapi kalau tidak, maka akan didatangkan peringatan yang lebih besar lagi. Dan juga ini adalah suatu tanda dengan dekatnya sang pemimpin akhir zaman. Tentunya kalian tahu sebagai manusia yang telah diceritakan oleh junjungan kalian Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian-kejadian alam di akhir zaman. Tatkala sang pemimpin itu akan muncul di tengah-tengah kita. Tentu kalian sudah mengetahui. Itu adalah suatu petunjuk atau tanda yang jelas dari kebenaran apa yang telah disampaikan oleh beliau, junjungan kita semua. Tapi tetap saja, jika hatinya tertutup penuh dengan noda dan dosa, kabar itu hanya berita belaka, hanya sekedar pengetahuan saja. Dan ini adalah yang terjadi di sana saat ini. Bukannya menjadi lebih sadar, karena Allah sudah memperlihatkan kebenaran dari apa yang beliau sampaikan tentang akan munculnya sang pemimpin akhir zaman, Al-Mahdi. Nah, nggak semuanya orang tahu Mbah ya tentang Imam Mahdi ya Mbah ya. Walaupun orang Islam, akunya Islam belum tentu semuanya tahu Mbah. Ya memang. Tapi bagi kalian yang mendalami
tentang Islam itu sendiri tentunya tahu hal ini akan terjadi, tapi pengetahuan mereka hanya sebatas pengetahuan saja, tidak berlandaskan dengan keyakinan, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mengetahui hal itu, tetap saja di dalam dirinya tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada keinginan untuk kembali dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah suatu peringatan dan suatu tanda yang Allah berikan akan kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah lama hidup beribu-ribu tahun. Saya pun mengetahui saya adalah salah satu dari golongan jin yang mengakui akan kerasulannya. Kami saat itu bersama-sama dari golongan kami untuk menghadap dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Rasulullah adalah utusannya. Jadi saya tahu benar apa yang beliau sampaikan. Kemudian setelah itu barulah kami disempurnakan menjadi pengikut beliau saat ini. Begitulah proses akan kemusliman saya. Tentunya dengan beberapa dari golongan kami jadi fenomena yang terjadi saat ini itu adalah suatu peringatan sekaligus sebagai tanda untuk menunjukkan kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka persiapkanlah diri kalian untuk menyambut kedatangannya. Apa yang harus kami persiapkan, Mbah? Tentunya selalu mendekatkan dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengingatnya selalu di mana saja, yaitu zikrullah, selalu mengingat Allah, dan mintalah perlindungan juga petunjuk agar kalian terbimbing
sehingga kalian dapat menemukan sang pemimpin akhir zaman tersebut yang merupakan utusan yang terakhir di dunia fana ini. Apakah beliau saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, Mbah? Ya, beliau saat ini sudah ada. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Akan kemunculan beliau di tanah suci itu. Saya menjaga juga keadaan alam saat ini. Ya. Dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari keadaan yang lebih buruk. Hingga sampai waktu yang ditentukan. Kalau boleh tahu, Mbah, gimana caranya mengenal beliau itu, Mbah, Imam Mahdi itu, Mbah? Beliau akan dikenal oleh manusia-manusia yang memiliki hati yang suci bersih kepada Allah, tulus, murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang tertentu ya, Mbah, ya? Hanya orang yang diberikan petunjuk oleh Allah saja. Siapapun bisa. Kalau dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu perbanyaklah kalian zikrullah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kalian akan terbimbing. Jadi jelas sudah keadaan saat ini yang terjadi itu adalah suatu peringatan sekaligus tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Peringatan karena mereka telah melampaui batas, lupa terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dari alam yang gersang sehingga menjadi alam yang memiliki segalanya. Kalian tentu tahu bagaimana sekarang bangsa tersebut, bangsa memiliki nilai-nilai kekayaan dari sebelumnya hanya gersang dan tandus saja. Tapi karena mereka telah melampaui batas, lupa akan nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah memberikan peringatan. Juga sekaligus tanda yang Allah tunjukkan akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Ada lagi Mbah yang mau disampaikan? Saya rasa itu sudah jelas. Ya, pesan-pesan buat semuanya Mbah. Silakan Mbah. Baik, saya akan lebih jelaskan lagi. Ya, Perbanyaklah oleh kalian zikrullah, mengingat Allah dimanapun saja kalian berada, untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah, agar kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk, sehingga kalian akan terbimbing di dunia fana yang sudah semakin tidak menentu ini. Semoga kalian semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengikut dan juga dapat menyambut sang utusan Allah yang terakhir ini. Apalah jadinya kalau kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebenaran ini, karena ini adalah pemimpin akhir zaman, pemimpin yang terakhir. Jika kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk menyelamatkan diri kita, baik dunia maupun akhirat. Sehingga begitu pentingnya kita menyambut, bahkan menjadi pengikut sang pemimpin di akhir zaman ini, sampai-sampai Rasulullah pun mengabarkannya dari sedahulu kala. Saya yang menjadi saksi, karena saya hidup di masa itu. Mintalah selalu petunjuk dari Allah dengan zikrullah. Mungkin itu saja. ya, terima kasih Mbah atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut dari pemimpin akhir zaman. Terima kasih Mbah atas waktunya dan penjelasannya. Kami mohon maaf telah mengganggu Mbah yang sedang tugas. Sekali lagi mohon maaf. Baiklah, kalau begitu saya permisi Ya. terlebih dahulu. Terima kasih ya Mbah sebelumnya ya Mbah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afwan minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Demikianlah para sedulur, ya barusan kita telah melakukan mediumisasinya ya terkait ya, fenomena alam yang terjadi saat ini di Saudi Arabia, yaitu turunnya salju di kota Jauh yang belum pernah terjadi sama sekali. Bahkan sekarang turunnya itu ya sangat lembat sekali ya. Silakan dilihat di media massa mungkin ada. Ya tadi kita telah mengetahuinya ya melalui
informasi ya, yang diinformasikan oleh sosok jin yang mengaku hidup di zaman Rasulullah. Bahkan ya, sosok jin tersebut saat itu dimuslimkan oleh Rasulullah. Jadi ya jelas ya, ternyata fenomena alam yang terjadi itu adalah satu peringatan ya, bagi yang terkena musibah tersebut ya, dan juga tentunya sebagai tanda ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti yang telah diinformasikan tadi ya, akan kebenaran sabda dari Rasulullah SAW tentang fenomena di akhir zaman. Ya karena kan waktu beliau bersabda itu ya mungkin para sahabat juga bingung gitu, kok tanah gersang dan tandus turun salju kan begitu kan, bagaimana ceritanya. Ternyata kita ya yang hidup di akhir zaman ini ya, baru kita mengalaminya dan baru kita tahu sendiri seperti itu. Semoga saja ya konten yang kami persembahkan ini besar manfaatnya bagi kita semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa yang kami sampaikan, dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.